Ya, halo kawan-kawan, welcome back to the channel. Selamat datang kembali di FM Podcast. Sekarang memasuki episode kelima dan gue sangat berterima kasih untuk podcast episode keempat karena sudah memasuki viewers terbanyak ya dari video gue yang lain selama 3 hari itu. Dan itu kontennya FM Podcast itu bukan bukan FM gitu ya, bukan tutorial FM atau ngomongin bukan FM Talk, bukan em, bedah taktik, bukan juga FM Journey gitu. eh gue ucapkan terima kasih sekali lagi karena em, gak nyangka aja gitu FM podcast yang mana mungkin banyak pandit-pandit lain yang lebih jago daripada gue, lebih pinter daripada gue, lebih berpengalaman, lebih omongannya itu ada isinya dibandingkan gue. Ternyata masih ada yang mau nonton di FM podcast ini. Oke. Dan menelurkan dua haters ya. Menelurkan dua haters. Kita baca dulu ya. Gue ingin menghargai dua haters ini nih. Gue ingin memberikan penghargaan kepada dua haters ini karena ini our first two loh, our first two haters gitu ya. Kita bacain dulu ya. Gue nggak akan kasih tau namanya dan nggak akan gue kasih lihat juga di video ini komentarnya kayak gimana. Gue akan bacain aja. Jadi kalau lu pengen baca beneran ya lu cari sendiri aja di video FM Podcast episode keempat. Ngaco lu bang, kontrak Rangnick dari awal emang hanya dikontrak 6 bulan, dia bukan jadi DOF, melainkan konsultan karena DOF udah ada John Mortov. Riset dulu napa sebelum bacot gak jelas. Oke, ini dari komentarnya itu ada intensi emosi, ada emosi yang di dalamnya tuh. Nanti kita bahas kenapa dia bisa emosi. Kita bacain haters yang kedua dulu. Ini agak-agak lembut gitu omongnya. Podcast ngawur. Riset dulu bro sebelum bikin podcast ginian. Aduh, kayaknya um, gue gak expect loh ini loh ada dua haters datang ketika Lebaran. Gue tuh expectnya kemarin-kemarin gitu. Kemarin-kemarin tuh gue tungguin mana nih orang yang ngomongin kasar, yang ngomong kasar apa segala macem gitu ya, yang kayak gini lah ya. Gak datangnya ketika Lebaran ya ampun. Lu emosi ketika Lebaran lagi. Orang tuh ketemu keluarga maaf-maafan. Mungkin lu ketemu keluarga ditanyain yang enggak kali ya, ditanyain kapan nikah, ditanyain kapan dapat kerjaan. Makanya jangan nganggur coy, biar biar lu punya kehidupan gitu. Atau mungkin kerjaan lu juga dimarahin sama atasan mulu ya. Jadi ketemu keluarga tuh bikin lu capek gitu, sehingga ketika lu lihat video gue itu jadi media buat marah-marah gitu ya. Aduh, atau mungkin lu bad sex life mungkin. Bukan cari pasangan dah. Cari kerjaan. Oke? Okay? Ya semoga lah habis lebaran kan pasti lu didoain kan. Didoain semoga dapat kerjaan, semoga dapat pasangan gitu ya. Kalau gua ngedoain ya, ya siapa siapa lu juga gua nggak kenal ya. Jadi ya oke, thank you buat our first two haters dan kita lihat ke depannya apakah bakalan ada lagi yang datang orang-orang yang gampang ke-trigger emosinya ini. Tapi di luar itu gua akui kalau gua salah ngomong ya antara DOF dan konsultan. Kenapa? Karena di kepala gua antara konsultan dan DOF itu role-nya sama gitu, kerjanya atau job desk-nya itu sama. DOF itu kan job desk-nya itu atau kerja atau role-nya itu adalah memberi nasihat atau memberi suggest kepada coach, kepada head coach atau kepada direksi. Itu kan jajaran direksi juga gitu ya. Memberi saran untuk pemain yang datang, pemain keluar sama offering kontrak juga gitu ya. Kalau lu pemain FM lu pasti tahu gitu ya. DOF tuh ngapain. Bahkan dia bisa bisa menjadi asistennya si coach juga untuk offering kontrak atau bahkan dia bisa nyariin pemain juga oleh jadi pelatih itu cuman bilang aja coy cariin pemainnya kayak gini gitu. Pelatih pengen Pelatih pengen kayak misalkan si Jurgen Klopp pengen Luis Diaz, coy gue pengen Luis Diaz dong. Nah, itu yang ngurusinnya si DOF-nya gitu ya. Selebihnya untuk kontrak segala macam sampai tanda tangan. Nah, konsultan itu role-nya sama. Konsultan ya seperti yang lu tahu konsultan itu
adalah orang yang memberi suggest, orang yang memberi nasihat kayak misalkan konsultan keuangan ya berarti orang yang menasehati lu tentang keuangan gitu. Begitupun juga dengan sepak bola. Konsultan itu ya konsultan memberi nasihat. Jadi role-nya itu mirip dengan DOF gitu ya. Dan kalau gue lihat kayaknya ya, di sini Rangnick ini ngasih ngasih konsultan konsultan yang memberi saran kepada DOF. Jadi DOF itu udah punya milestone-nya nih, udah punya apa ya namanya, udah punya roadmap-nya lah untuk beli siapa-siapa gitu ya. Sementara ya itu tuh atas konsultasi dengan Rangnick juga gitu. Kalau gue lihat kan yang banyak bacot di Twitter itu ya Rangnick gitu, bilang kalau ini MU tuh harus 10 orang yang dibuang, harus ngedatangin lebih banyak lagi gitu, atau ngedatangin 10 orang dan lebih banyak lagi yang dibuang kayak gitu-gitulah. Itu kan yang banyak bacotnya juga Rangnick ya. Jadi di kepala gue ya DOF dengan konsultan itu mirip. Jadi ya selebihnya gue akui kalau gue salah ngomong ya. Dan Rangnick ini beneran ngelatih Austria. Jadi dia double job. Dia ngelatih Austria dan menjadi konsultan di MU. Gue nggak tahu karena nggak ada di FM juga ya role konsultan ini. Apakah konsultan ini part time? Part time nggak mungkin sih karena kan match untuk nation atau dia ngelatih Austria itu kan di luar liga gitu ya. Jadi nggak mungkin bentrok sama liga. Jadi nggak mungkin part time juga. Sementara itu kan harus dekat dengan pemain juga ya. Seorang DOF tuh naturalnya. Gue nggak tahu konsultan ini memberi sarannya kayak gimana sih, ngasih suggestnya kayak gimana gitu. Sementara untuk lu bisa ngasih suggest tuh lu harus tahu dalemannya dulu. Mungkin 6 bulan melatih ini biar si Rangnick ini kenal dulu dengan situasi yang ada di MU, biar familiar dulu mungkin ya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang Rangnick. Sekarang kita mulai ke pembahasan tentang Champions League kemarin antara Villarreal lawan Liverpool dulu ya, di pertandingan sebelum Real Madrid melawan City. Villarreal lawan Liverpool, gue bilang Villarreal ini Unai Emery ini jenius menurut gue. Kenapa? Karena Liverpool itu menang 2-0 di kandang sendiri dan Villarreal gak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa satu shot itu pun off target, oke? Sementara di leg kedua bisa nyetak 2 gol dengan kualitas tim kayak gitu, lawan Liverpool pula, itu menurut gue jenius sih. Dan lu lihat ya di babak pertama Liverpool gak bisa ngapa-ngapain loh. Liverpool tuh nggak dapetin big chance. Cuman satu big chance yaitu ketika Mo Salah ngambil bola dari si Rulli yang bikin marah itu ya. Nendang terus agak-agak nyamping gitu. Itu doang menurut gua. Em, Kesempatan besarnya Liverpool. Sisanya itu gak ada kesempatan. Vieira juga cuma 2 kesempatan itu doang. Dua-duanya jadi gol. Jadi efektivitas tinggi banget. Dan kalau gue lihat, Villarreal ini di babak pertama itu memanfaatkan space kosong di belakang pertahanan Liverpool. Karena Liverpool itu mainnya high defensive line kan. Jadi area pertahanan di belakang area pertahanan Liverpool itu space-nya gede banget tuh. Dan sekalinya nyerang, sekalinya umpan ke depan, itu 5 orang yang masuk ke area penaltinya Liverpool. Kalau lu lihat 2 gol itu berasal dari umpan dari belakang langsung ke depan, gitu ya. Mungkin mereka lihat waktu Liverpool lawan City kan Liverpool kalau dilihat kelemahannya itu di situ ya dari belakang langsung ke depan aja. Dapat space kosong aja kan lawan City juga kayak gitu. Dan 5 pemain di depan itu udah sih kehabisan kalah jumlah Liverpool di area pertahanannya. Terbukti gol pertama itu si dia itu kan lu lihat replaynya dah itu 5 orang coy di depan. Jadi umpan crossing chance-nya tinggi untuk berhasil karena pemain itu ngumpul di tengah gitu. Begitu juga dengan gol kedua. Gol kedua sama-sama dari belakang langsung ke depan. Capoue kosong, controllingnya jelek banget. Umpan asal-asalan ke tengah, datang Coquelin. Yang di situ ada Trent Alexander-Arnold yang lembek banget. Udah tuh, 2 gol. Udah 2 gol, Liverpool tetap kesulitan di babak pertama. Udah. Babak pertama sih game over untuk Liverpool. Dan seandainya Villarreal bisa nyetak 1 gol lagi, itu sih kayaknya susah ya Liverpool untuk membalikan keadaan ya. Udah babak pertama selesai 2-0. Liverpool gak bisa ngapa-ngapain. Di babak kedua ada 2 pergantian pemain ya. Naby Keita masuk, terus gue siapa lupa lagi.
Gua nggak tahu sengefek apa pergantian pemain ini. Yang jelas, yang gua lihat di sini tuh Villarreal udah kehabisan antara kehabisan stamina atau emang nge-save stamina gitu. Jadi di babak kedua tuh Villarreal main di babak sendiri, main di area pertahanan sendiri gitu. Nggak melakukan high pressing seperti di babak pertama. Padahal sudah terbukti di babak pertama tuh Liverpool gak bisa ngapa-ngapain. Sementara di babak kedua mereka tuh main di area sendiri, jadi low pressing mainnya gitu ya. Nah, ketika Liverpool dikasih space di area tengah, itu tuh udah coy, lu tuh pasti kebongkar pertahanannya. Terbukti di gol pertamanya Liverpool, si Fabinho itu kan set play dari area tengah tuh, sirkulasi bola cepat, di pressing juga, di pressing di area pertahanan juga ya, area belakangnya masih kosong gitu ya. Tapi ya itu hebatnya Liverpool tuh, dia walaupun ngebagi bola tapi arah umpannya itu bener-bener memanfaatkan celah gitu kan. Itu Fabinho itu memanfaatkan celah tuh, gol lagi. Sebenarnya Villarreal dengan cara bertahan seperti itu masih punya kesempatan untuk menang. Tapi sayangnya kipernya tolol. Kipernya tolol. Geronimo Rulli ini di FM antara FM 2018-an sampai 2017 17-18 gitu ya. Itu tuh kiper kiper yang sangat menjanjikan, sulit sulit banget dibobol gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa di semifinal Champions League ini sampah banget gitu. Golnya Fabinho kebobolan. Udah tuh, satu gol udah pasti Liverpool menang tuh. Secara agregat udah menang. Dan di situ kelihatan kalau Villarreal tuh kayak anjing, kebobolan lagi, gue mau ngapain nih? Kayak mereka tuh nggak tahu harus ngapain, udah kebobolan satu tuh. Kenapa? Karena mereka bingung. Nggak bisa ngepres kayak kayak babak pertama lagi gitu. Gol lagi, Luis Diaz. Ngolong lagi, dikolongin lagi si Ruli ini. Aduh, ampun dah. Kenapa nggak Sergio Asenjo aja ya? Apakah udah tua atau gimana? Dikolongin lagi tuh. Udah dua-dua, udah coy, lo mau ngapain lagi? Villarreal mau ngapain lagi? Udah, dua gol pertama di babak kedua itu, babak pertama itu nggak bisa diulang di babak kedua karena Liverpoolnya aja udah dapat mental gitu, dari Fabinho nyetak gol aja udah Liverpool tuh udah bangkit lagi gitu kan. Ya gol terakhir Sadio Mane itu melengkapi ketololannya si Ruli ya. Kayak gol pertama ngolong, gol kedua ngolong, gol ketiga digocek sama Mane, udah lengkap aja ketololan si Ruli ini ya. Kayaknya dia, gue nggak tahu sih, kayaknya akan bernasib seperti Karius main di Besiktas atau gimana, gue juga nggak tahu gitu ya. Ya, congrats untuk Liverpool masuk ke final Champions League dengan keren, dengan sangat keren ya. Comeback dari 2 gol menjadi 3 gol itu mental banget, keren banget Liverpool. Berikutnya Real Madrid lawan City ini. Real Madrid lawan City, aduh anjing, Ancelotti coy. Lawan lu tuh cuman Ancelotti bangsat. Wahai Pep, lawan lu tuh cuman Ancelotti anjing. Kenapa lu nggak bisa ngalahin? Padahal lu udah gol satu, udah ngegolin satu sama si Mahrez. Aduh, anjing. Greget gua tuh. Aduh, banyak yang ngebully gua nih, nggak banyak sih. Teman-teman gua juga, Ancelotti masuk final, Ancelotti masuk final, bangsat emang. Babak pertama tuh mainnya hati-hati dua-duanya. Hati-hati dua-duanya dan tidak terjadi gol, tidak banyak peluang juga. Babak kedua nih yang seru. Di awal babak kedua Madrid ngepres ngotot banget. Mainnya keras, sama seperti final lawan Liverpool. Bedanya kagak ada yang disemek ya, sampai bahunya patah. Cuman kalau lu lihat Casemiro kasar banget, terus banyak dah yang kasar dah kalau lu lihat ya. Ya itulah cara Real Madrid gitu. Em, Lalu di pertengahan babak kedua City mulai dapetin ritmenya lagi, mulai menguasai pertandingan. Walaupun kelihatan grogi gitu ya. Kenapa gua bilang grogi? Karena lu lihat Kevin De Bruyne itu sering sering salah kontrol loh. Operannya atau passingnya tuh nggak nyampe, nggak banyak yang nyampe gitu. Beda sama De Bruyne yang biasanya. Terus bola aliran bolanya juga gampang lepas gitu ya, nggak kayak City pada umumnya gitu. Menurut gue pemain yang bagus yang nolong banget City kemarin itu adalah Mahrez, udah jelas karena dia nyetak satu gol.
Bernardo Silva, dia kompos banget, tenang banget dia nahan bola. Terus sama Grealish, dia menciptakan 2 peluang yang sangat krusial walaupun nggak jadi gol gitu ya. Jadi em, sebenarnya City itu walaupun grogi dia bisa menguasai pertandingan, mungkin karena lawannya Real Madrid kali ya. Dia agak grogi gitu di semifinal juga. Em, Ketika Riyad Mahrez udah nyetak gol tuh, gue ngerasa kayak ini udah nih game over nih Real Madrid nih. Gak mungkin, gak mungkin Real Madrid bisa menang gitu karena ya terlalu jauh gitu, jaraknya itu terlalu jauh. Melihat City juga menguasai pertandingan gitu ya. Masuklah Fernandinho, dan ini kalau lo lihat lagi di pertandingan itu dia dikritik, keputusan untuk memainkan si Fernandinho dikritik sama komentatornya. Ini kok dimainin Fernandinho gitu ya. Dan itu tuh hari ulang tahunnya dia juga, hari ulang tahunnya. Apakah mungkin Pep ini ingin ngasih hadiah ulang tahun ke Fernandinho untuk masuk ke final? Ingin ngasih surprise untuk masuk ke final? Apa gimana, gue nggak tahu juga gitu ya. Dan ketika Fernandinho masuk, masih menguasai pertandingan. Di awal-awal dia masuk, udah gak enak nih, udah aneh nih mainnya ya. Mainnya itu ngulur-ngulur waktu, dibawa bola ke sudut, terus diulur-ulur. Itu bukan City banget coy. Itu bukan cara City main sih. Kalau gue lihat ya. Em, City itu nggak gitu. Mainnya tuh nggak bertahan. City itu nggak ngulur-ngulur waktu coy. City itu ya. Dan mainnya reaktif. Reaktif football. Jadi ketika Real Madrid lepas bola, City langsung langsung memanfaatkan celah kosong. Terbukti ada 2 peluang besar dari Grealish. Untung ada si Mendy yang nendang. Nggak tahu Mendy, nggak tahu Militao ya. Yang bola hampir masuk ke gawang tapi dilempar keluar, dibuang. Peluang kedua itu Grealish yang nendang tapi ditepis sama si Courtois gitu ya. Jadi ya sayang banget 2 peluang itu nggak terjadi gol gitu ya. Kalau terjadi gol itu udah tuh City masuk ke final. Lalu terlahirlah gol dari Real Madrid. Gua nggak ngerti kenapa Rodrigo bisa nyetak gol ya. Kan si Benzema itu diumpan, terus Benzema first touch langsung langsung umpan ke tengah dan Rodrigo nyetak gol gitu. Di situ ada 2 loh, ada Luis Diaz dan Fernandinho. Dua-duanya nggak bisa marking si Rodrigo, aneh banget ya. Dan di situ tuh yang lebih anehnya lagi, ketika Ancelotti memainkan Rodrigo, dia kan memainkan Asensio juga. Jadi ada 4 pemain yang bermentality attacking nih. Ada Benzema, Rodrigo, Asensio, dan Vini JR. 3 pemain ini, Rodrigo, Vini sama Asensio ini tuh cepet, pemain dengan agility tinggi gitu ya. Lu mainin Fernandinho yang udah tua, yang lelet banget. Kenapa nggak mainin yang lain? Kayak siapa ya? Mungkin extra defender gitu, kayak kayak si Johnston atau Ake atau siapa. Ake kan bisa jadi DMF juga ya. Gua nggak tahu sih, itu gua nggak mau sok pinter gitu ya. Karena itu pelatih yang tahu gitu. Tapi ya aneh aja, itu keputusan yang aneh aja gitu. Terbukti ketika golnya Rodrigo, Fernandinho ada di situ loh. Dan nggak ngaruh apa-apa gitu. Dan Ancelotti tuh kayak, gol nih. Oke, oke, at least gue bisa nyetak gol. Kayak gitu coy ekspresinya coy. Begitupun dengan ekspresinya komentator ya. Komentator bilang kayak, Real Madrid mencetak gol, tapi ini sudah terlambat, katanya gitu ya. Beberapa menit kemudian, gol lagi Rodrigo. Lu lihat dah ekspresinya Ancelotti. Dia kaget, anjing gol lah. Anjing gol lah. Gak nyangka gue bisa gol gitu. Ancelotti kaget coy. Dia bisa gol karena apa ya? Kalau dibilang Ancelotti masuk final, menurut gue ini karena pemainnya sih menurut gue ya. Karena 2 gol ini dari crossing coy. Jadi bola crossing mudah-mudahan nyampe gitu. Rodrigo tidak tercover. eh ini tuh kayak apa ya? Kayak taktik desperate gitu. Karena waktunya dikit lagi mau habis, terus kita ketinggalan, ya udah umpan crossing aja dah ke tengah, kumpulin orang di tengah gitu.
Dan City nggak bisa memanfaatkan itu. Padahal ketika mereka umpan-umpan ke tengah, overload, pasti banyak space kosong di area pertahanan. Mungkin yang lo mainkan adalah Fernandinho ya. Em, nggak ada pemain kreatif gitu. Siapa lagi pemain kreatif? Karena De Bruyne udah diganti, terus si Mahrez sudah diganti juga. Terus yang ada paling Bernardo Silva. Beda banget sama City yang penuh dengan pemain kreatif gitu ya. Main 4-4-2 ini bukan caranya City lah, bukan caranya City untuk memenangkan pertandingan gitu. Yang mana City biasanya itu nggak ngasih space buat lawan untuk mengeksploitasi pertahanan mereka gitu ya. Tapi kali ini City membiarkan Real Madrid bermain-main dan membiarkan mereka melakukan crossing gitu. Jadi ini bukan City banget sih. Dan ini tuh kayaknya penyakitnya Pep deh. Karena ini kasusnya mirip banget waktu City lawan Lyon. Yang si Depay nyetak satu gol penalti itu. Yang di Panenka itu loh. Kayaknya si Pep ini tuh overthinking kata 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 beberapa komentator luar negeri ya. Katanya Pep ini overthinking gitu. Jadi ah ini kesalahan kecil sih. Ini kesalahan kecil yang dilakukan Pep dan langsung dihukum gitu. Terus di leg pertama juga kan City mainin Fernandinho ya. Kebobolan juga kan. Kenapa di leg kedua mainin Fernandinho lagi gue nggak ngerti. Untuk apa mainin Fernandinho gitu, main tua gitu kan yang udah nggak punya speed. Sementara lu punya Rodri. eh Menurut gua Fernandinho juga dari segi pertahanan nggak bagus-bagus juga di umur-umur segitu ya. Apa mungkin karena ulang tahunnya dan ternyata baru dapat surprise ya. Surprise itu nggak lolos ke Champions League ya. Surprise ulang tahunnya Fernandinho. Ini nggak bisa tidur nih Pep menurut gue sih. Kayaknya dia tidur sekasur sama Ruli ya, sama-sama nggak bisa tidur ya. Mungkin nanti Pep jadi pelatihnya Besiktas kali. Sama-sama bikin blunder. Aduh. Jadi selamat juga buat Real Madrid yang berhasil masuk final. Ya seperti yang gue bilang, gue tuh ngarep banget City lawan Liverpool di final karena itu bakalan adu taktik ya. Tapi kalau finalnya Liverpool sama Madrid ini adu taktik antara taktik dan hoki gitu. Karena Madrid mau nggak, lu lihat aja lawan City itu mereka tuh nggak bisa coy, nggak bisa bongkar pertahanan City coy. Cuman umpan-umpan ke tengah doang, ngandelin Vini JR. Kayaknya di final yang bakalan dieksploit itu kan nanti Vini JR versus Trent ya, versus TAA ya, gue nggak tahu tuh. TAA lambat, Vini itu kenceng banget. Itu bisa jadi spot spot lemahnya Liverpool. Ditambah lagi hati-hati banget em, mental Spartannya si Sergio Ramos masih berbekas di para pemain Madrid ya. Terbukti waktu lawan City juga Kyle Walker cedera, terus main kasar lah ya. Main kasar itu em, ya siapa lagi yang bakalan jadi korban. Terakhir kan waktu di final lawan Madrid beberapa tahun yang lalu yang jadi korban Mo Salah ya. Em, kita lihat bagaimana cara ini bakalan seru. Serunya itu dari sisi gimana cara Klopp menyesuaikan taktik melawan Real Madrid karena Vini itu bahaya banget sih, Vini JR tuh. Dan gua pikir tren Alexander Arnold itu nggak bisa ngehandle Vini. Terlalu jago Vini itu untuk TAA gitu. Jadi entah mungkin Joe Gomez kali ditaruh di kanan, TA-nya di mana gue nggak tahu juga. Tapi TA penting juga buat supply bola gitu, buat counter attack. Nah itu entahlah kita lihat ya finalnya. Yang gue sorotin itu sih. Yang bahaya itu Vini, sekarang ditambah Rodrigo juga beberapa pertandingan dia nyetak gol. Di pertandingan sebelumnya lawan apa ya Madrid tuh di La Liga tuh nggak mainin Benzema, mainin Asensio, mainin lapis 2 berhasil juga Ancelotti. Jadi dia sudah mendapatkan formula untuk lapis 2 ya. Jadi lebih kaya aja gitu. Em, taktiknya lebih kaya, nggak lebih nambah dikit kali ya taktiknya ya.
Asensio bahaya juga kalau dimainin. Kencang juga itu pemain. Jadi ya nggak seseru lawan City, tapi em, melihat final, gue ingin tahu aja gimana cara Klopp ngehandle Real Madrid yang mana di situ punya pemain yang cepet-cepet banget gitu ya. Back sayapnya juga kencang semua. Fighting spirit tinggi gitu. Gimana cara Liverpool membendung itu. Jadi gue harus lihat sih. Pengennya sih gue pengen nobar juga ya, tapi ya lihat nanti lah kalau misalkan sehat kita nobar. Oke. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. FM Podcast ini akan tayang kalau kalau gue bisa disiplin, ini akan tayang setiap hari Jumat. Setiap hari Sabtu mungkin ya. Jumat atau Sabtu ya? Jumat deh, mungkin ya Jumat. Sabtu deh, Sabtu sebelum sepak bola. Jadi em, akan ini bakalan weekly setiap hari Sabtu. Jadi akan ada banyak konten lagi. Gue akan mulai disiplin konten lagi. Jadi jangan khawatir, masih ada lagi FM Podcast, masih ada FM Talk, bedah taktik sama FM Jurdi. Oke, thanks for watching.